Alhamdulillah, bantuan PKH tahap 3 mulai merambah pagi ini hingga beberapa hari ke depan. Dan terpantau beberapa bank penyalur telah terlebih dahulu sukses top up. Nah, di sini saya hadir kembali untuk menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai pencairan PKH tahap 3 dan juga BPNT untuk tahap keempat. Selanjutnya, apakah bantuan PKH berkurang di tahap ini? Simak info lengkapnya terkait daerah dan bank penyalur dan PT Pos yang terpantau pencairan mulai siang ini hingga beberapa hari ke depan. Saya Amran, segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan diliputi dengan rasa kebahagiaan. Saat ini memasuki musim kemarau, saya berharap teman-teman semua tetap menjaga kesehatan tanpa harus mengurangi aktivitas yang menjadi rutinitas teman-teman semua. Bak pepatah mengatakan kemarau sepanjang tahun akhirnya terhapus dengan hujan sehari. Mungkin tepatnya seperti itu ya teman-teman untuk menggambarkan pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT. Setelah dinanti-nantikan, akhirnya hari ini sudah mulai cair secara bertahap. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi informasi terkait dengan mekanisme pencairan PKH saat ini di tahap 3 ini. Mungkin ada perbedaan di tahap sebelumnya. Oleh karena itu, simak terus informasinya agar teman-teman semua tidak gagal paham dan tidak gagal persepsi mengenai isi konten video kali ini. Namun, saya berharap teman-teman semua terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share beritanya jika berita ini bermanfaat. Dan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah menjadi teman setia di video-video channel Info Bansos. Baik teman-teman, alhamdulillah ya setelah kasak-kusuk berita yang berseliweran mengenai pencairan dua bantuan sosial yakni PKH tahap 3 dan juga BPNT untuk tahap keempat. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk PKH dalam pencairannya. Untuk bantuan PKH yang cairnya lewat Bank Himbara seperti BRI, BNI, BSI, dan juga Mandiri, jika selama ini terbayar untuk alokasi per triwulan atau per 3 bulan, nampaknya istilah tersebut ada pergeseran. Pasalnya yang lewat Bank Himbara seperti itu adanya dicairkan 2 bulan. Nah, apakah teman-teman semua bingung cara menghitung bantuannya? Nah, mengenai hal tersebut akan kita bahas jumlah nominal yang diterima oleh para KPM untuk pencairan lewat KKS ini. Mungkin di akhir video ini teman-teman. Dan untuk pencairan PT Pos, bila melihat dari status 6NG, mekanismenya tertera triwulan ketiga. Nah, bila menganalisa pencairan di PT Pos, maka akan cair per 3 bulan. Begitupun dengan BPNT-nya yang dicairkan per 3 bulan. Nah, kita kembali ke mekanisme pencairan di Bank Himbara dalam hal ini untuk rekening KKS teman-teman semua. Untuk periode pencairannya, baik itu PKH maupun BPNT dibayarkan masing-masing 2 bulan. Artinya, untuk PKH dibayarkan sesuai dengan komponen yang dimiliki dengan periode salur 2 bulan, yakni Juli dan Agustus plus bantuan BPNT Rp400.000 untuk periode salur Juli-Agustus pula. Nah, berbeda dengan penyaluran lewat PT Pos yang dicairkan per 3 bulan. Jadi, tepatnya PT Pos untuk penyalurannya itu menggunakan istilah pencairan PKH TW3 Pos. Periode salur Juli, Agustus, September untuk PKH. Begitupun juga dengan pencairan BPNT langsung cair 3 bulan periode salur Juli, Agustus, dan September sebesar Rp600.000. Nah, teman-teman, kenapa kok bisa berbeda ya? Nah, di sini perlu diketahui bahwa mekanisme penyaluran itu bisa saja berubah setiap tahapnya. Itu tergantung dari kebijakan Kementerian Sosial. Nah, karena masalah bantuan reguler ini mutlak adalah wewenang Kementerian Sosial, tentunya sudah memiliki perhitungan-perhitungan yang matang dalam hal penyaluran. Dan teman-teman semua tidak perlu khawatir bagi yang cair lewat KKS jika hanya menerima 2 bulan saja kali ini. Ya, anggap saja lagi menabung untuk pencairan di periode-periode terakhir.
Dan nantinya akan tentunya diakumulasikan di pencairan berikutnya. Jadi tetap saja jumlahnya sama karena perhitungan bantuan itu per tahunnya. Namun mekanismenya apakah per 3 bulan atau per 2 bulan atau bahkan nantinya per 4 bulan sekaligus, tidaklah menutup kemungkinan teman-teman. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Para KPM tentunya tetap menerima haknya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya informasi bank yang menyalurkan sejak tadi malam ya teman-teman, sebagaimana postingan kami kemarin bahwa sudah ada SP2D pencairan di semua bank maupun PT Pos. Nah, terpantau Bank Mandiri sepertinya lebih gercep karena dari beberapa pantauan sudah ada juga yang masuk saldonya, termasuk di daerah kami yang sudah melapor bahwa sudah berhasil top up. Dan bagaimanakah daerah lain untuk Bank BRI, BNI, BSI, dan juga PT Pos? Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa SP2D turun yaitu SP2D tahap 3 termin 3. Mencakup semua lembaga bayar, baik itu Bank Himbara maupun PT Pos. Hanya saja prosesnya di bank tentunya bisa saja berbeda. Namun secara proses mulai dari proses SPM ke SP2D dan standing instruction di bank dan PT Pos ya sama saja sekaligus diproses. Yang berbeda mungkin proses transferring di masing-masing bank penyalur itu berbeda ke rekening KPM. Ada yang cepat dan mungkin ada yang sedikit terlambat. Ya semoga saja untuk Bank Himbara sudah bisa masuk saldonya hari ini paling lambat 3 hari ke depan. Namun perlu diketahui secara bertahap. Ya kita berdoa saja semoga lancar-lancar saja. Dan selanjutnya untuk PT Pos mungkin sedikit berbeda karena tidak menggunakan mekanisme kartu KKS, tapi itu pencairannya tunai, di mana PT Pos akan ada istilahnya dengan daftar nominatif yang berisi dengan nama-nama penerima dan jumlah nominal yang akan diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, setelah data yang diterima di PT Pos daerah, nantinya dari daftar nominatif tersebut dicetak undangan pencairan kepada para penerima manfaat atau KPM. Dan mungkin itu membutuhkan waktu beberapa hari, karena selain pencetakan undangan tentunya juga undangan tersebut akan disebarkan kepada para penerima manfaat. Jadi, saya ulang kembali ya teman-teman, untuk daerah yang mencairkan lewat mandiri, insya Allah akan merata di seluruh Indonesia bagi yang ada namanya dalam SP2D. Jadi saya ulang, akan merata di seluruh Indonesia bagi yang ada namanya masuk dalam daftar SP2D. Begitupun juga dengan Bank BRI, BNI, semoga dicairkan juga segera di seluruh daerah di Indonesia untuk KPM yang ada namanya terdaftar dalam data bayar SP2D tahap 3 termin 3. Dan untuk Bank BSI wilayah Provinsi Aceh semoga saja menyusul ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya, jika yang cair pada kartu KKS per 2 bulan, maka teman-teman bisa menghitung jumlah bantuannya. Nah saya coba menguraikan pencairan per 2 bulan untuk kategori PKH, yakni sebagai berikut. Untuk bantuan komponen kesehatan meliputi ibu hamil bantuan Rp3.000.000 per tahun atau Rp500.000 per 2 bulan. Dan untuk kategori APRAS dan balita itu sebesar Rp3.000.000 per tahun atau Rp500.000 per 2 bulan. Untuk bantuan komponen pendidikan meliputi anak SD bantuan Rp900.000 per tahun atau Rp150.000 per 2 bulan. Anak SMP bantuannya Rp1,5 juta per tahun atau Rp250.000 per 2 bulan. Anak SMA bantuannya itu Rp2 juta per tahun atau Rp330.000 per 2 bulan. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial lansia Rp2,4 juta per tahun atau Rp400.000 per 2 bulan. Dan disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun atau Rp400.000 per 2 bulan. Nah teman-teman tentunya sudah pada tahu mengkalkulasikan jumlah yang diterima jika dalam keluarganya terdiri dari beberapa kategori PKH. Semoga saja berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.